Dan saya sangat menghargai kualitas investasi Jepang. Namun, saya juga berharap investor Jepang mempertimbangkan competitiveness-nya sehingga dapat bersaing dengan investor lain di Indonesia. In short, kualitas baik, harga bersaing, itulah yang kita harapkan dan saya yakin Indonesia masih merupakan salah satu tempat investasi terbaik. Pererat hubungan bilateral, Jokowi lakukan kunjungan penting ke luar negeri. Inilah kenapa terus kita perkuat, terus kita tingkatkan hubungan yang baik antara ASEAN dan Uni Eropa. Juga tentu saja negara kita Indonesia ingin agar perdagangan kita meningkat antara Indonesia dan EU dan juga investasi dari Uni Eropa ke Indonesia juga terus meningkat. Sebagai bagian dari kegiatan politik internasional dan membangun hubungan bilateral yang lebih baik, Presiden Indonesia Joko Widodo telah melakukan sejumlah kunjungan luar negeri. Tidak hanya ke negara-negara Asia Tenggara, melainkan juga ke berbagai negara di benua Eropa, bahkan ke negara berkonflik Rusia dan Ukraina. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah daftar kunjungan luar negeri yang pernah dilakukan oleh Joko Widodo sepanjang kepemimpinannya di Kabinet Indonesia Maju. Kunjungan ke China dan Jepang. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara Asia Timur, seperti China, Korea Selatan, dan Jepang, pada 26 Juli sampai dengan 28 Juli 2022 lalu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa kunjungan presiden tersebut dilakukan untuk mempererat kerjasama bilateral dengan masing-masing negara. Kunjungan tersebut juga bertujuan untuk menggalang dukungan bagi kepemimpinannya di dalam forum internasional. Menteri Retno mengatakan bahwa kunjungan presiden tersebut telah berhasil memperkuat kerjasama ekonomi serta membangun stabilitas politik Indonesia di mata internasional. Kepercayaan pemerintah dan swasta dari tiga negara tersebut terhadap stabilitas politik pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah kuat. Terus memperkuat ASEAN, menjadikan ASEAN tetap relevan dan matters tidak saja bagi masyarakat ASEAN, namun juga bagi dunia. Dengan China, Jokowi sepakat untuk memperkuat hubungan ekonomi dan melanjutkan pembangunan proyek jalur sutra modern, poros maritim global, dan visi pembangunan Indonesia. Dan saya sangat menghargai kualitas investasi Jepang. Namun, saya juga berharap investor Jepang mempertimbangkan competitiveness-nya sehingga dapat bersaing dengan investor lain di Indonesia. In short, kualitas baik, harga bersaing, itulah yang kita harapkan dan saya yakin Indonesia masih merupakan salah satu tempat investasi terbaik. Sementara dengan Jepang, negara Sakura tersebut sepakat untuk memberikan dukungan terhadap kendaraan listrik, asuransi perawatan medis dan pangan di Indonesia. Dan pertemuan dengan Jepang tersebut, Jokowi berhasil meraih investasi senilai 85 triliun rupiah dari Jepang. Kunjungan ke Korea Selatan. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja ke negara-negara Asia Timur, Jokowi juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke Korea Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi bertemu langsung dengan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol untuk membahas tentang kerjasama antara Kementerian Investasi atau BKPM dengan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Republik Korea.
Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan investasi hijau berkelanjutan. Kunjungan ke Belgia. Pada tahun 2022 akhir, Presiden Jokowi juga telah melakukan kunjungan kerja ke Brussels, Belgia. Kunjungan tersebut dilakukan dengan begitu cepat, hingga tak kurang dari 24 jam. Hal tersebut terjadi lantaran Jokowi akan menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Uni Eropa. Inilah kenapa terus kita perkuat, terus kita tingkatkan hubungan yang baik antara ASEAN dan Uni Eropa. Juga tentu saja negara kita Indonesia ingin agar perdagangan kita meningkat antara Indonesia dan EU, dan juga investasi dari Uni Eropa ke Indonesia juga terus meningkat. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas tentang hubungan investasi antara kedua negara. Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia akan berperan penting dalam menjaga hubungan baik antara sesama anggota ASEAN dan Uni Eropa, terutama terkait perdagangan dan investasi. Kunjungan ke Rusia dan Ukraina. Pada tahun 2022, Jokowi juga melakukan kunjungan ke negara-negara yang saat ini tengah berkonflik, yaitu ke Rusia dan Ukraina. Jokowi menyampaikan bahwa tujuannya melakukan pertemuan tersebut yaitu untuk membuka ruang dialog kepada kedua negara agar mau membangun perdamaian. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa ia menginginkan agar perang bisa segera dihentikan, agar kondisi perekonomian dunia bisa kembali stabil.